Syederolun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyebut pembatalan MOU 12 paket proyek multi-years senilai 2,7 triliun rupiah semata-mata untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Keputusan ini membuat hubungan eksekutif dan legislatif semakin runyam. Sebaliknya Syederolun, nasib proyek besar tahun jamak tersebut hingga kini belum diketahui kelanjutannya. Apakah tetap dilaksanakan oleh eksekutif atau tidak? Pihak legislatif menyebut ada sejumlah pertimbangan hingga kemudian mengambil keputusan tersebut. Selengkapnya Syederolun berikut wawancara eksklusif kami bersama Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin yang direkam oleh jurnalis Serambi Indonesia Suburdani. Ada kesalahpemahaman dan kita melihat ada pembangunan dan penggiringan opini untuk yang menyesatkan sebenarnya terkait dengan sikap DPR di dalam melakukan paripurna kemarin dengan agenda persetujuan pembatalan MOU proyek multi-years atau proyek tahun jamak tahun 2020-2022. Bukan tidak setuju terhadap pembangunan, bukan tidak setuju terhadap skema multi-years-nya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada sekian ketentuan peraturan perundang-undangan yang terlanggar, tidak dipenuhi di dalam proses penganggaran proyek multi-years tahun 2020-2022. Dan judul paripurna kita kemarin lah persetujuan pembatalan MOU proyek multi-years 2020-2022 gitu. Karena ada mekanisme dan ketentuan yang tidak dipenuhi dalam proses tersebut gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, apa ketentuan dan mekanisme prosedur yang tidak terpenuhi dalam penganggaran proyek tahun jamak 2020-2022, baik itu Kepres maupun PP, baik itu Kepres maupun PP. Dan persoalan ini bukan persoalan baru sebenarnya, bukan persoalan baru, tapi persoalan yang sudah muncul di periode DPR sebelumnya, periode 2014-2019, di mana Komisi 4 dalam suratnya tanggal 9 September 2019 perihal rekomendasi terhadap izin penganggaran tahun jamak atau multi-years kontrak belum dapat memberikan rekomendasi izin persetujuan. Artinya Komisi 4 tidak setuju sebagai komisi yang membidangi bidang infrastruktur gitu, dalam WBA tahun anggaran 2020-2022 dengan berbagai pertimbangan. Nanti bisa diambil dokumennya apa aja pertimbangannya, baik pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan teknis yang lainnya yang dilakukan oleh Komisi 4. Namun demikian, pada tanggal 10 tersebut tetap MOU itu dipaksakan untuk dilakukan antara pemerintah Aceh dengan pimpinan DPRA 10 September 2019 itu. Nah, kemudian di dalam periode 2019-2024, Komisi 4 karena melihat bahwa ada persoalan yang nantinya juga bisa jadi akan terjadi persoalan hukum di kemudian hari dan akan memiliki potensi terhadap kerugian negara, keuangan negara, dan juga persoalan lingkungan hidup dan lain sebagainya, mengirim surat kembali kepada pimpinan DPR Aceh terhadap persetujuan terhadap pembatalan proyek tahun jamak 2020-2022. Ini salah satu beberapa hal yang juga mendasari sikap paripurna kemarin, dan hal ini sudah didiskusikan di Badan Musyawarah DPR Aceh, baik musyawarah pada tanggal 23 Maret 2019 maupun musyawarah terakhir kemarin sebelum
paripurna, sebelum penjadwalan paripurna pembatalan MOU Multi-Years 2020-2022. Itu beberapa hal yang maksud saya, kembali kita harus melihat ini secara holistik, secara menyeluruh terhadap pembatalan MOU proyek Multi-Years tahun jamak 2020-2022 gitu. Agar masyarakat juga tahu bahwa ini bukan sikap DPR yang menolak pembangunan, bukan sikap DPR yang tidak setuju bahwa berbagai rencana pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah tengah dan barat selatan itu dilakukan. Tetapi kita mengkritisi dalam kapasitas fungsi pengawasan kita sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, kita gunakan hak konstitusional kita dalam konteks pengawasan karena ada beberapa persoalan sejak dari awal gitu, yang artinya ini cacat demi hukum dari awal. Ada kesalahan prosedur, ada kesalahan prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan juga belum sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Juga PP 12 Tahun 2019, di mana salah satunya menyebutkan bahwa kesepakatan para pihak tersebut itu adalah kesepakatan kelembagaan antara DPR Aceh dengan pemerintah Aceh. Dan kesepakatan MOU itu terhadap kesepakatan tahun jamak itu harus ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan kebijakan umum anggaran prioritas platform anggaran sementara. Ini juga tidak terpenuhi di dalam proses penganggaran Multi-Years proyek tahun 2020-2022. Kalau kita merujuk kepada ketentuan yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, karena syarat objektifnya tidak terpenuhi, ini batal demi hukum sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa ini kesepakatan gelap, tapi bicara perspektif hukum, ketika syarat objektifnya tidak terpenuhi, syarat objektifnya adalah syarat ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam kesepakatan MOU tersebut, maka dia batal demi hukum sebenarnya. DPR punya mandat konstitusional baik legislasi, penganggaran maupun pengawasan. Kanun itu adalah satu kesatuan. Kanun anggaran 2020 itu sebagai satu kesatuan dokumen anggaran yang akan dikerjakan oleh pemerintah Aceh, baik itu pendapatan maupun belanja. Baik itu pendapatan maupun belanja. Kita Republik Indonesia menganut sistem neraca berjalan, neraca tahunan. Pada tahun yang sama rencana asumsi pendapatan dilakukan, juga rencana belanja, asumsi belanja juga dilakukan. Kenapa saya katakan tidak mengotak-atik APBA, tidak mengotak-atik kanun APBA 2020? Karena dia ada di dalam DPA. Kegiatan tersebut, program kegiatan tersebut ada di dalam daftar kegiatan anggaran di 2020. Tetapi yang jadi persoalan adalah ada ketentuan di dalam proses penganggaran sebagaimana ketentuan yang ada itu tidak terpenuhi, sehingga karena itu batal demi hukum, sehingga nggak bisa dieksekusi semestinya. Kalaupun dieksekusi akan ada potensi, selain potensi kerugian negara juga akan ada potensi pidana, pelanggaran hukum di sana gitu. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di tahun 2019. Kalau publik masih ingat, di tahun 2019 banyak sekali program kegiatan yang sudah ada dalam kanun APBA 2019 itu tidak dikerjakan oleh eksekutif. Kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Daerah, kegiatan yang ada di Dinas Perkim, dan di beberapa dinas infrastruktur yang lain, pengairan, PUPR juga,
DKP juga dan beberapa dinas yang lain itu tidak dieksekusi. Apa alasan yang dibangun oleh eksekutif pada saat itu bahwa proses perencanaan dan penganggaran berbagai program kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satunya apa? Salah satunya dia program itu sudah harus muncul dari awal, dibahas di dalam musyawarah rencana pembangunan. Kemudian dia masuk di dalam rencana kerja pemerintah Aceh tahunan sebagai basis dasar penyusunan kebijakan umum anggaran prioritas platform anggaran sementara. Nah, itu tidak ada program kegiatan tersebut gitu. Tetapi ada di dalam RAPBA-nya, ada di dalam APBA dan pergub penjelasan terhadap APBA. Ada kegiatan, ada program kegiatan, dan juga ada anggaran yang sudah tersedia. Gitu. Tapi juga tidak dilaksanakan, tidak dieksekusi, karena dianggap ini adalah penumpang gelap, tidak memenuhi ketentuan dan prosedur penganggaran sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Gitu. Nah, kegiatan multi-years ini juga sama halnya. Gitu. Kemudian kita lihat dalam kasus APBA 2020. APBA 2020 tiba-tiba kita menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, salah satu sumber utama pendapatan Aceh itu adalah transfer pusat, yaitu DAU, DAK bagi hasil migas dan dana OSUS. Tiba-tiba struktur pendapatan di dalam anggaran pendapatan belanja nasional APBN berkurang, termasuk DAU-nya berkurang, maka juga berpengaruh terhadap sumber pendapatan Aceh yang sudah direncanakan di dalam APBA 2020. Transfer pusat terhadap Aceh sebagai salah satu sumber pendapatan dari dana otonomi khusus berkurang sangat signifikan, 900 sekian. Terakhir dilaporkan kepada kita ada sekitar 1,4 sampai 1,5 pendapatan Aceh itu berkurang. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Karena kita menganut transaksi berjalan tahunan, ada 1,5 program kegiatan, 1,5T program kegiatan yang sudah ada di dalam daftar isian pekerjaan anggaran proyek APBA 2020 yang hari ini sudah tidak ada lagi karena sumber pembiayaannya sudah tidak ada lagi karena pendapatan kita berkurang 1,5. Tapi kenapa nggak heboh? Dan program kegiatan yang sudah direncanakan tersebut yang sudah termuat di dalam kanun APBA 2020 itu adalah program kegiatan untuk masyarakat Aceh juga, untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh. Kemudian dalam perjalanannya karena ada regulasi baru dalam konteks menghadapi pandemi COVID-19, baik itu Perpu 1 2020 yang kemudian menjadi undang-undang, ada peraturan Mendagri, ada surat keputusan bersama Menteri Mendagri dan Menteri Keuangan, dianjurkan kepada seluruh pemerintah di Republik ini, pemerintah daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi, untuk melakukan refocusing anggaran agar ada anggaran untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Aceh, regulasi memang memberikan ruang kepada pemerintah Aceh untuk melakukan itu dan dilaporkan kepada DPR. Ternyata pemerintah Aceh melakukan itu dengan sangat buru-buru, yang dalam pemahaman kami setelah kami berdiskusi di alat kelengkapan kami, yaitu di komisi-komisi DPRA sebagai mitra kerja SKPA, kan, tidak memperhatikan aspek-aspek prioritas dan kemanfaatan termasuk sensitivitas di dalam penanganan COVID-19. Keluar angka 1,7T yang direfocusing, yang direlokasi untuk penanganan COVID-19. Artinya apa? Ada 1,7T program kegiatan yang itu sudah ada di dalam APBA 2020, sudah tidak ada lagi sekarang programnya, program kegiatan tersebut. Uangnya sudah digeser di dalam bentuk belanja tidak terduga. Begitu yang disampaikan oleh eksekutif kepada kami. Untuk apa uang itu? Alah untuk penanganan COVID-19.
Regulasi mengatur bahwa penanganan COVID-19 itu penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial ekonomi, dan juga penanganan social safety net akibat krisis pandemi COVID-19. Nah, ternyata sampai hari ini yang 1,7 itu belum ada skema. DPR dah capek berteriak, ayo kita duduk, kita bangun rasionalisasi bersama. 1,7 itu apa skemanya? Skema penanganan kesehatannya bagaimana, apa program kegiatannya? Untuk skema penanganan dampak sosial ekonomi, apa program kegiatannya? Untuk social safety net bagaimana skemanya? Karena apa? Yang 1,7 regulasi membenarkan memang untuk digeser uangnya. Bahkan kalau kita lihat secara nasional, di seluruh pemerintah provinsi yang lain, dari 34 provinsi, Aceh masuk dalam posisi 5 besar anggaran yang direfocusing di dalam APBA 2020. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Kenapa kegaduhan ini terjadi itu MOU Multi-Years Proyek 2020-2022? Padahal ada 1,7 anggaran di dalam APBA 2020 yang sudah tidak ada lagi program kegiatannya karena sudah direfocusing untuk penanganan COVID. Itu adalah program untuk rakyat Aceh, baik yang ada di SKPA Dinas Pendidikan Daerah, yang ada di berbagai dinas infrastruktur, Perkim, Pengairan, dan juga PUPR, dan juga di berbagai SKPA yang lain, semua kena refocusing. Dan hasil kajian kami di komisi-komisi, refocusing yang dilakukan itu dengan cara terburu-buru dan juga tidak bersama-sama dilakukan dengan Dewan, dengan DPRA yang juga memiliki hak penganggaran dan legislatif, tapi karena ada regulasi darurat yang dibenarkan oleh negara, mereka lakukan itu sendiri, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek prioritas, aspek kesesuaian dengan dokumen perencanaan yang ada. Mana yang semestinya harus direfocusing yang sama sekali tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dijalankan di tengah pandemi COVID-19, dan juga tidak memiliki sen terhadap krisis pandemi COVID-19. Mestinya ada proyek-proyek yang tetap bisa dilaksanakan, bisa dilakukan untuk kepentingan penanganan dampak sosial ekonomi agar masyarakat juga tetap bisa memiliki pendapatan dan lain sebagainya gitu. Itu tapi tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut gitu. Dia seperti ini gitu. Masing-masing lembaga penyelenggara pemerintah ini memiliki mandat konstitusional yang diberikan. DPR bertindak, kalau konstruksi konstitusional kita terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah itu adalah eksekutif dengan legislatif sebagai penyelenggara pemerintah. Konstruksi konstitusional kita mengharuskan demikian. Ada peran check and balance di DPR. DPR memiliki hak dan kewenangan legislasi, kewenangan penganggaran dan pengawasan. Kami akan menggunakan hak konstitusional kami untuk itu. Nah, sejatinya karena bicara konstruksi konstitusional bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu adalah eksekutif dan legislatif, ya kita duduk bicarakan. Apa yang kita batalkan di dalam paripurna DPR Aceh kemarin itu adalah MOU proyek Multi-Years 2020-2020 karena ada berbagai persyaratan formil sebagai dalam ketentuan peraturan undang-undangan yang tidak terpenuhi sehingga cacat hukum, sehingga batal sebenarnya demi hukum. Tapi kita gunakan hak kewenangan yang kita miliki dalam kerangka pengawasan, kita batalkan itu agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari dan juga tidak terjadi kerugian negara. Nah, dalam konteks pembangunan, dalam konteks yang lain yaitu bicara pembangunan, bicara disparitas antar wilayah hari ini, disparitas infrastruktur antar wilayah hari ini, bicara kebutuhan pembangunan bagi rakyat masyarakat kita di wilayah tengah dan di wilayah termasuk juga di wilayah barat selatan, karena kebanyakan program proyek infrastruktur tersebut berada di wilayah sana. Ya ayo duduk dibicarakan. Ketentuan peraturan undang-undang memberikan ruang itu gitu. APBA murni dalam konteks legislatif review juga ada APBA perubahan. Ya ayo dibicarakan di perubahan. Mari kita duduk bersama kembali. Kita lihat urgensi terhadap pembangunan ruas-ruas jalan tersebut. Mana yang betul-betul mendesak
dan itu bisa mendorong untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita, untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan yang hari ini dihadapi oleh Aceh, baik itu persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran dan lain sebagainya. Kita lihat urgensinya, kita lihat kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah yang sudah menjadi dokumen juga, menjadi kanun. Saya yang membahas sebagai pimpinan Pansus ketika membahas RPJM 2017-2022. Saya tahu persis isinya, detail. Ada target tahunan di dalam RPJM tersebut. Ada arah kebijakan dan target. Kita buka kembali. Ada nggak itu? Kita lihat kembali mana urgensinya, sesuai nggak dengan dokumen perencanaan yang sudah direncanakan untuk mengukur suksesnya penyelenggaraan pemerintahan periode Pak Irwandi Nova ini di 2017-2022. Nah, kalaupun bahwa itu penting, itu urgen, itu harus kita lakukan dengan pendekatan tahun jamak agar betul-betul fungsional dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat. Ya kita penuhi syarat formilnya, syarat ketentuan peraturan perundang-undangannya. Apakah kesemuanya itu urgen, mendesak dan penting? Hari ini yang menjadi pertanyaan, kenapa harus ngotot sekali? Kenapa harus merasa kebakaran jenggot? Menggalang opini sesat seakan-akan DPR tidak sepakat dengan pembangunan itu. Masih ada tahun 2021, masih ada tahun 2022. Tapi ayo kita ikuti ketentuan yang ada. Eksekutif dalam hal ini, begitu juga kami legislatif, sama-sama diberikan mandat oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat, dan juga disumpah dan berjanji untuk taat azas, untuk taat kepada peraturan perundang-undangan. Sesederhana itu sebenarnya masalahnya gitu. Masih ada tahun anggaran 2021, masih ada tahun anggaran 2022 sebelum berakhirnya periode eksekutif yang sekarang gitu. Atau ada perubahan, tinggal diajukan kembali, tinggal dilihat gitu. Apakah skemanya mesti harus multius? Apakah skemanya dengan tahun anggaran? Belum lagi kita bicara kerangka yang lebih besar hari ini. Di tengah pandemi COVID-19 dan bayang-bayang resesi global, termasuk juga Indonesia, termasuk juga Aceh, gitu. Fiskal kita entah berapapun ke depan kita nggak tahu. Jangan-jangan fiskal kita nggak ada ke depan itu. Sumber pendapatan kita yang selama ini kontribusi kita di struktur APBA itu dari pendapatan asli Aceh hanya berkontribusi 16% dari 17, sekian T misalnya APBA 2020. Lainnya transfer pusat. Negara juga hari ini di tengah pandemi COVID-19, di tengah bayang-bayang resesi, kehilangan berbagai sumber pendapatannya, fiskalnya berkurang, ya terpaksa berbagai program kegiatan yang direncanakan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, terpaksa diadakan karena sumber pendapatannya nggak ada. Nah, ini tiba-tiba ada yang sangat semangat sekali gitu. Dalam 3 tahun ke depan, tanpa mau memperhatikan prosedur dan ketentuan penganggaran yang betul dan benar, harus ngotot itu harus berjalan. Fiskal kita juga kita nggak tahu di 2021 berapa fiskal kita. Gitu. Begitu juga tahun berikutnya 2022 di tengah resesi ekonomi. Nah, saya ingin mengajak kita semua, masyarakat Aceh, stakeholder yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh, membangun Aceh itu tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa dengan saling menegasikan satu sama lainnya. Gitu. Ayo bersama-sama, ayo kita duduk, kita bermusyawarah di tengah berbagai persoalan pembangunan yang hari ini di Aceh. Kita semua juga sebagai para pihak yang hari ini ada di dalam yang diberikan mandat oleh rakyat dan ada dalam posisi sebagai penyelenggara pemerintahan juga harus merasa malu terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi. Gitu. Ada angka kemiskinan yang sangat tinggi gitu, di atas rata-rata nasional, nomor 2 di Sumatera. Begitu juga halnya dengan pengangguran. Begitu juga dengan indeks pembangunan manusia kita yang berjalan landai, baik di sektor pendidikan maupun di sektor kesehatan dan berbagai persoalan
yang lainnya. Ada disparitas pembangunan antar wilayah, hampir terjadi di semua sektor, bukan hanya di infrastruktur, tapi juga di sektor-sektor yang lain. Di pelayanan pendidikan juga demikian, ada disparitas. Di pelayanan kesehatan juga demikian, ada disparitas. Misalnya di sektor kesehatan hari ini, sudah direncanakan ada pembangunan rumah sakit regional di beberapa titik. Ada di Melabuh, ada di Tapak Tuan, ada di Takengon, ada di Langsa, ada di Biren. Ya itu juga membutuhkan anggaran untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Aceh. Itu juga belum selesai, sudah direncanakan beberapa tahun. Fiskalnya sangat sedikit diberikan. Tinggal dihitung-hitung aja, karena kebijakan publik itu kan alternatif choice, alternatif pilihan dari banyak pilihan. Mana yang paling urgent dan bermanfaat untuk kepentingan publik. Sederhananya, dalam konteks APBA 2020 ada anggaran 4,3 untuk rehabilitasi maintenance sekretariat daerah di kantor gubernur. Tapi di sisi lain juga ada kebutuhan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan bisa memberikan dampak ekonomi untuk menghidupkan ribuan kepala keluarga karena ada akses penghidupannya di sana. Ada sawah, ada ladang dan lain sebagainya, ada kebun di sana. Kebijakan publik tinggal kita memilih gitu. Lebih mementingkan pembangunan jembatan tersebut atau rehab kantor pemerintah Aceh yang tidak begitu penting dan signifikan, yang juga tidak akan mengganggu dalam konteks kenyamanan dan pelayanan publik gitu. Hanya merapikan interior dan lain sebagainya. Tapi yang 4,3 itu akan sangat berguna bagi ribuan kepala keluarga yang akan menunjang pendapatan dan penghidupannya dengan dibangunnya jembatan di wilayah tertentu gitu, misalnya. Sesederhana itu sebenarnya di dalam. Nah, terakhir kita berharap bahwa penyelenggaraan pemerintahan Aceh itu bisa berjalan dengan baik dan benar, good dan clean government. Dan kita ingat betul, dan itu harus menjadi refleksi dan evaluasi kepada kita bersama. Semua siapapun yang diberikan amanah penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Masih ingat apa yang disampaikan pada kenduri kebangsaan yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi di Biren kemarin, bahwa uang Aceh itu besar di dalam APBA ya, tapi ada masalah dalam tata kelolanya gitu. Ada persoalan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Sampai Presiden menyampaikan, apakah perlu saya kirim tim asistensi gitu untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Aceh gitu, agar berpihak terhadap berbagai agenda yang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh di tengah tadi berbagai persoalan. Pak Presiden sendiri menyatakan itu. Artinya Pak Presiden sendiri juga melihat ada ketidakberesan di dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, terutama di dalam desain rencana program kegiatan pembangunan. Kami hadir di lembaga legislatif itu untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh. Termasuk salah satu mandat besarnya adalah mewujudkan pembangunan untuk cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh. Jadi kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa DPR Aceh itu tidak perlu pembangunan, salah sama sekali tidak berdasar. Mandat yang diberikan kepada kami, kami disumpah dan kami berjanji ketika kami di awal periode dilantik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh, termasuk kepentingan pembangunan untuk cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Aceh. Nah, tapi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, dalam konteks mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, ketentuan peraturan perundang-undangan itu menjadi landasan yuridis yang harus diikuti di dalam pengambilan kebijakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, agar kita bisa menatap masa depan Aceh yang lebih baik, masa depan Aceh yang lebih sejahtera, dan masa depan Aceh yang lebih makmur. Saya tidak mau berandai-andai. DPR dalam kapasitas check and balance sebagai lembaga legislatif yang juga memiliki hak pengawasan, salah satunya sudah menjalankan hak pengawasan itu dengan membawa persoalan ini ke dalam paripurna DPR Aceh dengan membatalkan MOU Multi-Years Proyek 2020-2022.
Saya tidak mau berandai-andai apa konsekuensinya ketika eksekutif tetap memaksakan menjalankan ini ya. Tapi yang harus dilihat bahwa hari ini di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah bayang-bayang resesi global dan resesi Indonesia, rakyat Aceh sedang kepayahan di dalam menjalani kehidupan karena berbagai sumber pendapatannya hilang. Kebijakan publik pemerintah dalam hal ini mestinya harus sensitif dengan itu semua untuk memiliki sense of crisis untuk mewujudkan berbagai program kegiatan yang sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kami dalam kapasitas sebagai lembaga legislatif, kami pasti akan menggunakan hak-hak dan kewenangan kami dalam kerangka check and balance maupun juga dalam kerangka perbaikan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Itu sudah pasti gitu. Tapi kami tidak mau berandai-andai gitu bahwa eksekutif akan menjalankan itu atau tidak gitu. Kami tidak melihat ada warna politik di sana. Kalaupun dipastikan ada warna politik di sana, itu adalah kesepakatan bulat yang ada di dalam Badan Musyawarah DPR Aceh dan juga Paripurna DPR Aceh gitu. Media rakyat Aceh bisa melihat kemarin gitu. Ini adalah keputusan bersama di lembaga DPR Aceh gitu. Meski secara klaster politik di DPRA juga ada partai yang setuju, ada partai yang tidak setuju. Itu hal biasa. Saya kira konteks pengambilan keputusan itu dimanapun di dalam ruang politik demokratis itu musyawarah mufakat itu. Musyawarah mufakat itu siapapun kita sepakat bahwa musyawarah mufakatlah sebagai pilihan utama di dalam pengambilan keputusan di ruang politik demokratis itu. Kalau musyawarah mufakat itu tidak terpenuhi, baru kita voting gitu. Nah, dalam kasus persetujuan MOU proyek multi-years kemarin di sidang paripurna Dewan yang terhormat, semuanya mayoritasnya sepakat setuju tanpa harus voting gitu. Hanya satu-satunya fraksi yang kemudian menunjuk tangan dan keluar dari ruangan persidangan hanyalah fraksi Demokrat. Ada 9 fraksi di dalam gedung DPRA Aceh hari ini. Itu masih kebulatan sikap secara kelembagaan itu. Bahwa ada kemudian yang WO kemudian tidak setuju dengan sikap itu hak demokratis juga dari sebuah sikap politik kelompok kepentingan itu.